Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfariga Umasana. Saya dari Prodi D1 PGMI. Nomor induk mahasiswa saya 221101040017. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menciptakan kelas yang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih agar dapat terwujud. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum, misalnya bakat intelektual umum atau khusus, seperti bakat akademis, khusus, atau talent. Contohnya nih, yaitu seni, olahraga. Dalam seni itu seperti melukis, kalau di olahraga itu seperti basket, bermain sepak bola, dan lain sebagainya. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, yang faktor internal ini ada apa saja ya? Seperti minat, motif berprestasi, keberanian mengambil resiko, keuletan dalam menghadapi tantangan, kegigihan atau daya juang dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Kalau faktor eksternal ini bisa kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri. Nah, misalnya yaitu ada sarana dan prasarana, dukungan dan dorongan dari keluarga dan orang tua, dan pola asuh orang tua. Nah, bakat ini yang paling penting itu ada di dorongan keluarga dan seperti keluarga dan orang tua. Nah, yang selanjutnya itu ada minat. Apa sih minat itu? Oke, minat adalah sesuatu keadaan di mana seorang menaruh perhatian pada sesuatu atau disertai keinginan untuk mengetahui, memiliki, mempelajari, dan membuktikan. Minat ini terbentuk dari pengalaman dan lingkungan. Nah, ciri-cirinya itu yaitu suka mencoba, ingin tahu, semangat, dan terlibat aktif. Beda seperti bakat. Kalau bakat itu bawaan dari anaknya, kalau minat ini sesuatu yang menaruh perhatian. Jadi apa yang disukai anak, apa yang diminati anak itu namanya itu minat. Oke, di sini ada jenis-jenis minat anak. Yang pertama dalam ilmiah, anak itu biasanya suka riset atau eksperimen, mencoba hal-hal baru atau apa saja yang berhubungan dengan ilmiah. Yang kedua yaitu adalah seni. Terkadang anak itu suka musik, suka melukis, suka gambar, suka nari. Nah, yang ketiga ada sosial. Kalau sosial itu seperti suka membantu, tolong menolong, bekerja sama, dan lain sebagainya. Keempat yaitu ada komersial. Kalau komersial ini tertarik bisnis atau dalam jual beli. Biasanya anak kan sekarang kan banyak ya, anak Gen Z itu yang sudah mulai berwirausaha atau mereka sudah bisa membuat akun marketplace seperti Shopee dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dikembangkan lagi. Nah, itu namanya minat anak. Anak yang disukai anak itu namanya itu minat. Dan yang kelima ada fisik. Nah, fisik ini seperti menyukai aktivitas luar ruangan dan olahraga. Seperti ya tadi sepak bola, tenis, basket, dan lain sebagainya. Apa sih bedanya jenis minat anak ini dan jenis-jenis bakat anak ini? Sebenarnya tidak ada perbedaan, namun pengertiannya saja minat dan bakatnya ini yang bisa menjadi perbedaan. Kalau jenis-jenisnya ini hampir sama. Oke, yang selanjutnya ada bagaimana cara mengidentifikasi bakat dan minat anak. Yang pertama, kita harus melakukan observasi dulu, observasi terhadap anak itu. Bagaimana dia
beraktivitas, atau kita bisa melihat dari aktivitas anak yang paling sering dilakukan atau yang paling disukai anak. Nah, itu kita bisa lihat dari situ, kita biasanya bisa mengetahui, oh bakat si anak A itu, bakat si anak B itu, kayak gitu. Yang kedua yaitu kita wawancara langsung atau bertanya langsung kepada anak, seperti apa bakatmu yang belum kamu asah, apa minat kamu. Nah, itu bisa kita tanyakan kepada anak didik kita langsung. Terus yang ketiga, kita bisa lihat juga dari tes psikologi. Bagaimana sih tes psikologi itu? Psikologi atau psikometri ya. Yang pertama ada gunakan tes bakat atau minat atau tes kecerdasan majemuk. Nah, yang keempat yaitu ada kegiatan eksplorasi. Bagaimana libatkan anak dalam berbagai kegiatan, seperti dalam kegiatan seni tari kita libatkan anak, dalam segi olahraga kita libatkan anak, atau sains. Dan kita harus melihat betapa mereka itu menyenangi atau bagaimana respon dari peserta didik kita. Nah, itu bisa kita lihat dari kegiatan eksplorasi. Yang kelima yaitu diskusi dengan guru, seperti tadi tuh wawancara langsung hampir sama. Dan yang terakhir yaitu ada peran orang tua. Nah, peran orang tua ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam peran orang tua ini sangat-sangat penting karena mendukung eksplorasi minat anak di rumah dan memperhatikan kecenderungannya. Kita bisa tanya kepada orang tuanya apa kecenderungannya anak didik kita di rumah atau bagaimana. Nah, kita bisa lihat dari peran orang tuanya. Terus ada strategi pembelajaran sesuai bakat dan minat anak. Yang pertama ada pembelajaran proyek atau project based learning. Nah, ini kita bisa melibatkan anak lewat pembelajaran proyek nyata sesuai dengan minat mereka. Yang kedua yaitu pembelajaran kolaboratif, belajar bersama dalam kelompok untuk saling tukar ide atau saling bekerja sama atau bagaimana. Nah, yang ketiga yaitu ada pembelajaran masalah yang namanya problem based learning. Nah, anak ini dilatih untuk memecahkan masalah yang nyata. Terus yang keempat ini ada pembelajaran berbasis keterampilan. Nah, ini fokus pada skill seperti berpikir kritis, cara komunikasi dan kreativitas peserta didik. Terus yang kelima juga ada penggunaan teknologi. Sekarang kan sudah ada di dalam dunia digital. Nah, kita bisa menggunakan media digital sebagai mengasah bakat dan minat anak sesuai zaman sekarang. Terus yang keenam yaitu adalah game based learning, yaitu kita bisa mengasah bakat dan minat anak ini dalam sebuah permainan untuk meningkatkan semangat mereka dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran di kelas. Terus yaitu ada pembelajaran diferensial. Apa sih pembelajaran diferensial itu? Materi dan metode yang disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing anak. Misal gaya belajar yang si anak A dan anak B itu pasti berbeda. Nah, kita harus bisa menyesuaikan gaya belajar peserta didik masing-masing. Terus yang terakhir ada pembelajaran pengalaman yaitu experiential learning. Nah, jadi kita bisa praktek langsung seperti kunjungan lapangan atau eksperimen yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.